Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Banjarbaru, yang kami hormati Ketua-ketua Komisi DPRD Kota Banjarbaru, yang kami hormati juga Ketua Pansus, Ketua-ketua Pansus ya DPRD Kota Banjarbaru dan seluruh anggota Pansus dan anggota DPRD yang berhadir di rapat finalisasi pagi hari ini. Dan juga saya hormati Sekwan dan seluruh staf dan jajarannya yang telah hadir juga di kesempatan pada rapat finalisasi Pansus Raperda di DPRD Kota Banjarbaru ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua atas kesehatan dan kesempatan kita bisa bertatap muka dalam rapat hari ini dan dalam kondisi sangat sehat, segar, bersemangat. Alhamdulillah. Dari rapat Pansus ya, Pansus Raperda A, itu Raperda Pembangunan Industri Kota Banjarbaru tahun 2020-2040 ya. Kita melaksanakan rapat sebanyak 6 kali ya. 6 kali rapat dan 1 kali rapat evaluasi atau biasa kita sebut sebagai harmonisasi dengan provinsi, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Provinsi, untuk kita hadiri dari Pansus. Dan juga kita melaksanakan agenda kunjungan kerja ya sebanyak 3 kali dengan 6 lokus ya. Dan kita dapatkan beberapa hal yang positif yang banyak kaitannya dengan Raperda RPIK kita pada tahun 2020-2040 ini. Itu sebagai awal yang kami sampaikan ya untuk membuka ya agenda rapat laporan untuk finalisasi Raperda RPIK 2020-2021. Mohon izin saya share ya bentuk laporannya dulu untuk saya sampaikan ke Pian. Bahwa Raperda RPIK 2020-2040 ini adalah merupakan amanat ya, amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Dan juga dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 ya terkait dengan RIPIN ya, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035. Dan juga ada RPIP ya. RPIP itu adalah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2038. Dan juga peraturan-peraturan yang lain terkait dengan industri ya. Plus yang terakhir di Banjarbaru adalah tentang Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2014 tentang RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru. Saya sampaikan di sini ada beberapa tahapan yang kita laksanakan ya, dari Raperda kita, dari anggota Pansus dan Pansus kita semuanya ini. Yang pertama adalah kita kegiatan-kegiatannya ada rapat pembahasan bersama dengan SKPD terkait ya. Di sini ada leading sektornya Dinas Perdagangan. Dalam hal ini bidang industri, perindustrian ya. Ada kita mengundang juga SKPD PUPR, Bapeda, dan juga kita undang dari bagian hukum ya, karena ini terkait dengan
Perda. Ya, nanti ada bagian hukum juga kita hadirkan plus asisten 2 yang membidangi, yang membawahi beberapa SKPD terkait dengan raperda yang kita susun, yang kita bahas ini. Di samping itu ada pengayaan-pengayaan yang tadi saya sampaikan di awal. Kita melakukan kunjungan kerja ya ke Kalteng, Kaltim, dan juga ke Jawa, yaitu di Semarang dan Salatiga. Juga kita menghadiri evaluasi ya terhadap raperda RPK ini oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan selama 2 kali. DPRD menghadiri ya rapat pansus kita menghadiri yang kedua, yang terakhir. Berdasarkan hal itu semua ya, dari rapat pansus, kunjungan kerja, dan juga evaluasi dari provinsi yang kita hadir juga menghasilkan beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan di internal DPRD Kota Banjarbaru kepada seluruh anggota DPRD dan pimpinan DPRD. Yang pertama, bahwa raperda tentang RPIK ini merupakan raperda usulan dari Dinas Perdagangan atau inisiatif pemerintah kota. Raperda ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 2015 tentang RPIP, ya, RIPIN atau RIPIN tahun 2015-2035. Ya. Secara substansi, raperda ini memuat beberapa hal penting. Antara lain pertama adalah bahwa parameter keberhasilan raperda ini ada 2. Yang pertama, ya, tujuan raperda ini nanti adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor industri. Ya. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor industri, dan yang kedua, kenaikan kontribusi industri terhadap PDRB. Ya. Ini untuk meningkatkan 2 hal itu. Laju pertumbuhan ekonomi sektor industri di Banjarbaru ini pertumbuhannya per tahun biasanya 4,5 sampai 5,5%. Ya, ini pertumbuhannya per tahun. Ya. Target sampai akhir raperda, ya, target sampai akhir perda ini berlangsung yaitu tahun 2040 atau 20 tahun ke depan, Banjarbaru mentargetkan laju pertumbuhan ekonomi sektor industri ini adalah 11,84. Ini ada di lampiran, nanti bisa Bapak-Ibu sekalian baca ya. 11,84 dengan baseline 4,39. Ya. Saat ini kondisi kita, laju pertumbuhan ekonomi sektor industri berada pada 4,39%. Hal ini adalah dimintakan oleh sebagai kontribusi kita kepada laju pertumbuhan ekonomi sektor industri target provinsi. Provinsi juga 2 digit sama. Kita menyumbangkan 11,84%. Terus yang kedua adalah kenaikan kontribusi industri terhadap PDRB. Ya. Ini diharapkan oleh provinsi setinggi-tingginya ya, dari sektor industri setinggi-tingginya. Saat ini posisi kita ada pada 7,63%. Target di akhir raperda ini tahun 2040 adalah 19,1. Ini sangat tinggi, insya Allah. Terus yang kedua, yang B, bahwa rencana penentuan kawasan peruntukan industri atau KPI ini juga hal yang penting dari raperda RPIK kita. Ya. Jadi raperda RPIK kita juga bisa menentukan di mana titik-titik ya, kawasan peruntukan industri yang sesuai dengan RT RW Kota Banjarbaru. Saat ini kita sudah ada yang existing adalah di Liang Anggang, yaitu di LIK, lingkungan industri kecil Liang Anggang di sana. Ya, berdasarkan informasi BPS dan juga dari provinsi bahwa pengelola LIK itu mempunyai 200 hektar. 100 hektar itu sudah dibebaskan dan 32 hektar ya, baru 32 hektar itu yang dibeli oleh pelaku usaha.
Nah, dari RPIK kita ini nanti kita bisa mendorong ya, memanggil pengelola lic itu ya. Kita minta blueprint mereka, kita dorong agar segera terpenuhi ya. Tadi ada sekitar 100 hektar belum dibeli, bisa segera dibeli ya. Segera dibebaskan maksudnya, dan sisa dari 32 adalah 68 itu juga bisa segera bisa diisi. C ya, implementasi dari RIPIN. Ini hal yang penting, bahwa RPIK kita ini adalah implementasi dari RIPIN, Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional, dan juga RPIP, Rencana Pembangunan Industri Provinsi, yang kita menindaklanjuti ya, yang harus menindaklanjutinya di tingkat Kota Banjarbaru, yaitu berupa RPIK. Yang D ya, ini hal penting juga, pada bab 2 pasal 2 tentang maksud dan tujuan, kita sudah memasukkan agar pemerintah ya bisa menjadi fungsi pengawasan dan pembinaan. Itu harus dimunculkan di bab 2 pasal 2. Nanti kita lihat. Yang E, perlu adanya standar kriteria dalam menentukan sebuah produk yang akan ditetapkan sebagai produk unggulan Kota Banjarbaru. Dan di Raperda kita sudah ada produk-produk unggulan Kota Banjarbaru. Yang F, seluruh isi lampiran pada Raperda ini sudah mengacu pada tata aturan yang berlaku dan sesuai dengan RPJPN, RPJPD, dan RPJMD. Ya. Artinya sudah berkesesuaian. Ini hasilnya mana? Hasil evaluasi dari provinsi. Ya, sudah diteliti dinilai selama 2 kali evaluasi yang kita hadiri yang terakhir kemarin. Yang G, tata aturan sistematika redaksional, pengetikan, dan penggunaan tata bahasa, ini normatif ya, agar bisa diperhatikan sehingga menjadi perda yang berkualitas, artinya tidak salah ketik, jangan sampai ada salah ketik. Meminimalisir. Yang H, tindak lanjut setelah Raperda ini ditetapkan menjadi perda ya, pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan segera membuat kebijakan dan kegiatan yang mendorong pertumbuhan industri di Kota Banjarbaru. Berupa apa? Dari RPIP nanti ya, harapannya adalah kita bisa menyusun atau membangun ya, sentra-sentra industri di Kota Banjarbaru ya. Sentra-sentra industri ini bisa dimasukkan di KPI, kawasan peruntukan industri. Isinya apa di sentra industri itu? Adalah industri-industri olahan milik unggulan pemerintah Kota Banjarbaru, milik masyarakat Banjarbaru ya, untuk kita kembangkan ya. Kenapa? Karena di sana ada anggaran dari pusat yang bisa kita ambil ya, kita ajukan ke pusat sehingga kita mendapatkan maksimal ya, itu dari pusat dananya DAK itu adalah 23 miliar. Dan itu bisa didapatkan, salah satu syaratnya adalah mempunyai Raperda ini. Ini bagian akhir pada penyampaian draft ya, saya sampaikan bahwa kemarin hanya ada 6 bab dan 11 pasal plus lampiran. Setelah kita lakukan pembahasan dan rapat-rapat serta evaluasi, maka dihasilkan Raperda ini ada 9 bab ya, 14 pasal dan 1 lampiran. Yang inti dari Raperda ini sebenarnya ada pada lampiran. Kenapa? Karena berisi tentang visi misi ya, pemerintah Kota Banjarbaru, dalam hal ini wali kota, terkait dengan visi misi pembangunan industri yang ada di Kota Banjarbaru. Ini saya kira yang bisa saya laporkan ya, berdasarkan hal tersebut di atas tadi yang saya laporkan. Maka Pansus A ini menganggap bahwa Raperda kita ya itu sudah memenuhi syarat ya, karena sudah melalui rapat dan evaluasi serta kita pembahasan yang maraton ya terkait dengan bab ya, mulai konsideran dan seterusnya kita sudah bahas ya. Untuk lebih jelasnya saya buka Raperda RPIK ya.
Sebelum nanti mungkin ada yang bertanya ya. Mulai judul kita sudah sepakati bahwa raperdanya berbunyi Raperda Pembangunan Industri Kota Banjarbaru tahun 2020-2040. Ini sebenarnya telat, ya, telat. Karena di RPIP itu bunyinya harus setahun, ya, setelah RPIP diundangkan, disahkan, maka RPIK harus juga disahkan. Tetapi telat ini nggak masalah ternyata setelah kita konsultasi dan hasil evaluasi di provinsi kemarin. Tahun 2020-2040. Mulai konsideran menimbang, ya, mengingat, ya, dan menetapkan, kita sudah bahas juga awal sudah masuk, ya. Di bab 1 kita lihat ini ketentuan umum, ya, kemarin sudah kita lengkapi, ya, sudah kita perhatikan bersama. Itu juga sudah memenuhi syarat hal-hal yang kecil-kecil yang sudah harus dimasukkan dalam ketentuan umum ini. Bab 2, maksud dan tujuan dan ruang lingkup, kita juga sudah bahas dan juga diskusi panjang. Maksud ditetapkannya Raperda ini, perda ini adalah sebagai pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan atau institusi terkait, mendorong industri daerah menjadi industri unggulan sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah. Jadi tujuan perda, ya, mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah, menentukan sasaran strategi rencana aksi pembangunan industri unggulan kota, mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan, mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan di Kota Banjarbaru guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan. Ya. Ini ruang lingkupnya, jangka waktu, ya, unggulan daerah apa? Isinya nanti ada di lampiran. Bab 3 isinya tentang industri unggulan daerah. Ya, ini ada industri pangan, aneka, industri bahan galian non-logam. Semua tertuang dalam lampiran peraturan daerah ini dan sudah saya share di grup agenda DPRD Kota Banjarbaru. Jangka waktunya 20 tahun. Ya. Isinya adalah visi misi, sasaran pembangunan dan seterusnya. Bisa diperhatikan. Dan RPIK ini bisa ditinjau kembali setiap 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap 5 tahun sekali itu bisa diedit, ya, bisa ditinjau kembali, bisa diperbaiki bergantung dari visi misi wali kota terpilih. Pelaksanaan, ya. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di daerah dan seterusnya. Bab ke-6, pembinaan dan pengawasan. Yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah wali kota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah ini. Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pejabat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada gubernur yang tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah provinsi yang menangani bidang perindustrian secara berkala setiap tahun. Pendanaan dari APBD, ketentuan lain, ya, mengacu pada RT RW, dan untuk menyambungkan, ya, bahwa RPIK Kota Banjarbaru ini sejalan dengan RPJPN, ya, kita tuliskan di sini RPJPMD dan RPJPD. Penutup normatif, ya. Saya kira ini, ya, bentuk
eh, Raperda kita yang alhamdulillah oleh provinsi sudah, setelah dievaluasi ya, sudah oke, sudah bagus, dan tinggal berita acara yang ada di yang akan kita buat di periode Banjarbaru untuk segera mendapatkan nomor register. Saya kira itu saya sampaikan, dan ulasan secara singkat secara gampangnya begini, bahwa RPIK Kota Banjarbaru ini sangat bermanfaat bagi kita ya, untuk mengayomi para pengusaha kita ya, industri kecil menengah kita ya, sehingga dibina ya, dan juga dikembangkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru ya. Jadi tidak berdiri sendiri, tetapi bisa dibina, diawasi ya. Pembinaan di sini bisa dengan banyak hal ya. Salah satunya juga dengan pendanaan yang bisa dikucurkan dari pusat maupun Kota Banjarbaru. Dan alhamdulillah ya, dari target 11,83 tadi ya, dari laju pertumbuhan ekonomi sektor industri itu, yang harus dilakukan Kota Banjarbaru adalah mulai hilirisasi produk-produk unggulan Kota Banjarbaru sehingga tidak monoton ya. Alhamdulillah di Kota Banjarbaru sudah ada mulai hilirisasi ya, produk-produk ya dari yang unggulan Kota Banjarbaru itu, dan juga sudah ada produk VCO. Ini juga menjadikan bahwa laju pertumbuhan kita akan segera mengalami peningkatan atau loncatan-loncatan yang diperlukan dalam target-target kita. Ya, kita ini adalah Kota Banjarbaru maksudnya. Dan dalam waktu dekat ya, target utama dari RPIK ini adalah kita bisa segera membentuk ya sentra-sentra industri di Kota Banjarbaru ya, menggunakan aturan yang telah ada di RPIK ini yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun kurang terstruktur apa yang saya sampaikan, tapi paling tidak sudah mendapatkan sebuah gambaran tentang jalannya Raperda kita, maksud dan tujuannya seperti apa, dan juga tujuan untuk kemakmuran masyarakat Banjarbaru juga sudah paling tidak sudah terlihat, walaupun masih secara kulit yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin silahkan kalau ada dari anggota pansus lain ya, sekretaris ataupun wakil pansus atau anggota pansus bisa menambahkan jika ada hal-hal yang belum saya sampaikan secara prinsip-prinsipnya itu. Saya kira itu pimpinan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.